apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Xiaoyan hanya bisa menghibur diri sendiri. Kemudian dia tersenyum dan ingin kembali menyerahkan cambuk tulang darah kepada Kim Mu'er. Tapi begitu api surgawi menghilang, Xiaoyan tiba-tiba merasakan gelombang energi jahat berdarah dari gagang cambuk di tangannya. Energi jahat berdarah ini juga mencoba mengalirkan ke tubuhnya melalui meridian di telapak tangannya. Jadi Xiaoyan buru-buru mengerahkan api surgawi lagi untuk menekan energi jahat berdarah itu. Lalu berjalan mundur dan berkata kepada King Mu'er, "Mu'er, Anda tidak bisa menggunakan cambuk tulang ini. Kekuatannya tidak bertambah sama sekali, tetapi juga mengandung energi jahat berdarah yang akan merugikan Anda. Jika tidak bisa digunakan, bagaimana mungkin cambuk panjang King Mu'er? Bukankah dia kehilangan senjatanya? Jadi ini kerugian besar. Lagi pula tanpa senjata, bukankah kekuatan tempur King Mu'er akan sangat berkurang?" Semua orang tercengang. Ketika King Mu'er mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa dia tidak bisa menggunakan cambuk tulang ini, awalnya dia tertegun. Tetapi ketika dia melihat bahwa cambuk tulang itu mengandung energi jahat berdarah, matanya tiba-tiba berbinar gembira. Tahukah Anda mengapa klan iblis darah disebut klan iblis darah? Itu karena metode kultivasi yang mereka gunakan disebut iblis darah. Roh jahat berdarah itu berbahaya bagi orang lain, tetapi itu adalah obat mujarab yang hebat bagi saya. Sambil berbicara, Kim Mu'er mengambil cambuk tulang darah dari tangan Xiaoyan. Dan cambuk itu bersinar dengan cahaya merah darah saat dokinya bersirkulasi. Cambuk itu diayunkan, dan dengan suara nyaring, cahaya merah darah menyapu langit, menyebabkan ruang berfluktuasi samar. Dan kekuatannya hampir 20% lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang terkesiap, dan mereka semua bahagia untuk Kim Mu'er. Tentu saja yang paling bahagia adalah Kim Mu'er. Dia tidak bisa melepaskan cambuk tulang darah dan tenggelam dalam cintanya padanya. Kim Mu'er biasanya suka bermain, dan dia tidak membaca semua buku di klan. Faktanya, ada catatan rinci tentang tulang belakang berwarna darah ini di salah satu buku kuno klan iblis darah. Sebelum bencana kuno, klan iblis darah telah menghasilkan seorang ahli senjata yang paling terkenal di benua Dodi. Namanya adalah King Chu. Dia adalah yang paling terkenal di antara para ahli senjata. Bukan karena namanya yang unik atau kehebatannya. Bukan hanya karena keahliannya dalam membuat senjata, tetapi karena ia paling berpengetahuan tentang berbagai material yang digunakan dalam pembuatan senjata. Ia dapat memberikan rekomendasi pemilihan material berdasarkan kebutuhan masing-masing individu, sehingga dapat menciptakan senjata yang paling sesuai untuk orang tersebut. Alhasil, ia dicintai dan terkenal di mana-mana. Suatu ketika, saat mengunjungi pasar terbesar, King Chu melihat mayat iblis bintang 9. Tapi yang menarik perhatiannya bukanlah tingkat monsternya. Pada masa itu, ketika di bintang 9 banyak, mayat monster bintang 9 jarang ditemukan, tetapi terkadang muncul di pelelangan atau pasar. Melainkan seekor burung aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia menyerupai angin, dan bentuk serta penampilannya bisa dibilang sangat mirip dengan angin. Ia tidak memiliki bulu seindah burung ponik, melainkan ditutupi bulu hitam. Penampilannya anggun dan maskulin, dan wajahnya memancarkan aura yang menyeramkan. Sebagai seorang ahli senjata, meskipun ia tidak bisa mengklaim telah melihat semua jenis binatang ajaib, kemungkinan besar ia telah mendengar sebagian besarnya. Karena penasaran, ia berhenti sejenak mengamati bangkai burung aneh itu. Ia bertanya kepada penjualnya, tetapi penjual itu tidak tahu jenis binatang apa itu. Ia kemudian menawarkan harga yang luar biasa tinggi, 5 digit lebih tinggi dari harga rata-rata bangkai binatang bintang 9. 5 kali lipat harganya.
Pantas saja bangkai binatang bintang 9 seperti itu belum tersedia. Namun King tidak menawar dan langsung membelinya. Meskipun King kaya, bagaimana mungkin seorang ahli senjata ternama tidak punya uang? Jika ia hanya menginginkan burung aneh itu, ia bisa dengan mudah menjelaskan penampilan dan karakteristiknya kepada orang yang berpengetahuan dan berpengalaman daripada menghabiskan 5 kali lipat harga untuk bangkai monster. Ia membelinya tanpa menawar karena ia merasakan aura berdarah yang sangat kuat saat menyentuh bangkai itu. Berkat teknik kultivasi yang dipraktekkan oleh klan iblis darah, senjata mereka terbuat dari material yang mengandung aura berdarah sebanyak dan sekuat mungkin. Burung aneh ini setelah mati masih memancarkan aura jahat berdarah, dan itu sungguh dahsyat. Dengan gembira, King Chu segera kembali untuk berbedah tubuh burung aneh itu, mengeluarkan tulang belakangnya yang dipenuhi aura jahat berdarah yang kuat, dan King Chu menamai tulang belakang ini tulang jahat berdarah. Senjata apa yang bisa dibuat dari satu tulang belakang? Hanya bisa untuk membuat cambuk. Cambuk itu harus dimurnikan terlebih dahulu agar fleksibel. Namun burung aneh ini adalah binatang bintang 9. Dan untuk memurnikan tulang belakangnya, darah dari 5 binatang iblis yang digunakan dalam cairan pemurnian tulang juga haruslah bintang 9. King Chu yang kekurangan darah dari ular sisi emas bintang 9, lipan kulit kayu, anjing laut racun air, elang api, dan cacing tanah tanaman merambat. Jadi dia meminta bantuan Kaisar Iblis. Merasakan aura jahat berdarah yang kuat yang terkandung dalam tulang jahat berdarah, Kaisar Iblis sangat gembira. Setelah bertanya secara rinci, Kaisar Iblis memberitahu King Chu. Meskipun ia tahu tentang binatang iblis ini, ia belum pernah melihatnya secara langsung, hanya mendengarnya. Namanya adalah ponik hantu tulang busuk. Monster campuran yang lahir dari seekor ponik dan binatang darah tulang busuk. Makhluk ini sudah sangat langka. Dan klan ponik karena telah mencoreng reputasi mereka. Mereka memburunya di seluruh benua, semakin menghancurkan kelangsungan hidupnya dan hampir berada di ambang kepunahan. Kaisar Iblis meratap, tapi ponik hantu tulang busuk ini berhasil menghindari kejaran klan ponik dan mencapai 9 bintang. Sebuah pencapaian yang sungguh langka. Namun ia binasa di tangan manusia. Sungguh memalukan. Ia juga meratapi kenyataan bahwa ia tidak pernah melihat mayat ponik hantu tulang busuk 9 bintang ini. Dan cairan pemurni tulang harus disiapkan oleh seorang alkemis. Kaisar Iblis, seorang alkemis tingkat 9. Mengekstrak dari ular sisi emas 9 bintang, lipan, kulit kayu, anjing laut racun air, elang api, dan cacing tanah tanaman merambat dari cincinnya. Lalu menggabungkannya dengan herba lain untuk membuat cairan pemurni tulang. Namun tepat saat ia memasukkan tulang iblis darah ke dalam cairan, dan bahkan sebelum ia sempat memanggil api binatang, cairan di dalam kuali mulai menyusut drastis. Akhirnya tak setetes pun tersisa. Hanya tulang iblis darah yang berwarna merah menyala, tergeletak diam di dalam kuali. Tulang itu tampak memiliki roh, menyerap darah binatang iblis, sehingga baik Kaisar Iblis maupun King Chu tercengang. Mari kita lihat berapa banyak darah binatang iblis yang bisa dia serap dan transformasi seperti apa yang akan dia dapatkan. Kaisar Iblis menggunakan cincinnya, mengeluarkan botol darah binatang iblis bintang 9 dan menuangkannya ke dalam kuali. Akhirnya jumlah darah binatang iblis di dalam kuali berhenti berkurang. Namun tidak ada gerakan. Ia menunggu dengan curiga untuk waktu yang lama, tetapi tepat tidak terjadi apa-apa. Kaisar Iblis meluruskan telapak tangannya dan menyedot darah iblis dari kuali melalui udara. Tulang-tulang iblis darah tergeletak diam setenang sebelumnya. Tetapi sekarang warna merah darahnya hampir menetes. Mengambil tulang jahat darah dari kuali, Kaisar Iblis dapat merasakan aura jahat darah yang terkandung di dalamnya. Bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga Kaisar Iblis tak dapat menahan diri untuk mendesah.
Sayang sekali, itu hanya tulang belakang. Jadi hanya bisa dijadikan cambuk. Akan jauh lebih baik jika menjadi sepasang sayap. Senjata Kaisar Iblis adalah kipas. Tulang kipas ditempa dari kerangka sayap burung ponik. Bila kipas membentang dari kulit harimau dan singa yang ganas, meskipun juga mengandung aura jadarah, itu tidak sebanyak dan sekuat tulang jadarah. Kaisar Iblis mendesah saat ia mengeluarkan kipas sayap poniknya. Tanpa diduga sebuah kejadian terjadi yang mengejutkan Kaisar Iblis dan King Chu. Karena tulang jadarah tiba-tiba melilit kipas sayap ponik milik Kaisar Iblis. Kemudian tulang itu pecah, membungkus kipas, mengubah sayapnya menjadi kipas tulang darah. Saat Kaisar Iblis menatap kipas tulang darah itu dan menggenggamnya, merasa bingung sesaat. Setelah diingat King Chu, Kaisar Iblis baru menguji teknik bertarung kecil dengan kipas tulang darah. Tapi kekuatannya secara mengejutkan meningkat hampir 50%. Peningkatan kekuatan hampir 50%. Konsep yang luar biasa. Kipas itu bisa dengan mudah menyaingi senjata lain setingkatnya. Oleh karena itu, Kaisar Iblis dan King Chu sama-sama tercengang. Tidak diragukan lagi, tulang jadarah adalah material yang sempurna untuk meningkatkan atau membuat senjata yang digunakan oleh klan Iblis Darah. Biarkan saja kipas itu menyerap energi yang cukup, lalu dekatkan senjata yang terbuat dari urat dan kulit ke dekatnya, dan kipas itu akan secara spontan menghancurkan dan menyelimuti senjata tersebut. Berubah menjadi senjata tulang darah baru yang akan meningkatkan kekuatan klan Iblis Darah berkali-kali lipat. Kaisar Iblis segera memerintahkan seluruh klan Iblis untuk merebut kembali mayat ponik hantu tulang busuk dengan cara apapun. Namun bahkan dengan kekuatan klan Iblis saat ini, mereka hanya bisa mendapatkan satu ponik hantu tulang busuk bintang 5. Kaisar Iblis menggunakan tulang belakang ponik hantu tulang busuk bintang 5 ini untuk mentransformasi senjata bagi istrinya. Tetapi senjata yang dihasilkannya hanya mencapai peningkatan kekuatan yang minimal. Tampaknya peningkatan kekuatan senjata yang ditempa dengan tulang jahat darah sebanding dengan level ponik hantu tulang busuk. Hari ini, King Mu'er telah menemukan tulang jahat darah di rumah harta karun Sioyo. Dan secara kebetulan, cambuknya telah bergabung dengan tulang jahat darah untuk membentuk cambuk tulang darah. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa baginya. Meskipun ponik hantu tulang busuk hanyalah monster bintang hampir 8 dan kekuatan cambuk King Mu'er hanya meningkat sekitar 20% setelah bertransformasi menjadi cambuk tulang darah. Jauh lebih kecil daripada peningkatan kekuatan kipas sayap ponik tulang darah milik Kaisar Tua yang hampir 50%. Jadi kekuatan King Mu'er tetap meroket. Apalagi sekarang setelah ponik hantu tulang busuk telah lama punah. Cambuk tulang darahnya menjadi semakin berharga, membuat iri setiap anggota klan Iblis Darah dan dianggap sebagai senjata suci di antara mereka. Pada saat ini, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka semakin dalam ke rawa. Mereka tidak lagi bertemu monster sekuat itu di sepanjang jalan. Beberapa monster yang berani muncul dari monster bintang 7 awal untuk pertengahan. Dan King Mu'er dengan senang hati menggunakan mereka untuk membiasakan diri dengan senjata barunya. Mereka memiliki firasat bahwa rawa itu telah tereksplorasi secara ekstensif. Seperti yang diduga saat mereka menggali lebih dalam, mereka melihat dua batu besar yang saling berhadapan lagi. Dengan mudah mereka menaiki tangga giok ketiga. Ketika ketidaknyamanan ruang dan waktu menghilang, mereka mendapati diri mereka melayang di atas kehamparan, kegelapan yang luas. Jika mereka tidak melayang sedikit pun, mereka tidak akan percaya bahwa mereka berdiri di hadapan air yang luas. Emulsi hitam pekat sekental minyak sesekali menggelembung dengan sesuatu yang tampak seperti air mendidih. Diselimuti kabut tebal itu sama sekali tidak menyerupai air. Itu adalah ladang minyak alami yang luas. Melihat sekeliling, tidak ada ujung yang terlihat. Hanya bayangan samar yang terlihat di kejauhan. Jadi semua orang merutkan kening. Kemana kita harus pergi di hamparan air yang aneh dan hampir tanpa arah ini?
Setelah beberapa saat penginderaan, kekuatan jiwanya tidak membuahkan hasil. Suen akhirnya menunjuk bayangan yang jauh. Ayo kita ke sana, itu seharusnya tanah. Itu sangat jauh, jadi hati-hati. Perairan ini tidak akan setenang kelihatannya. Feng Feng bercanda. Tenang atau tidak, kita tidak punya jalan keluar. Iya, karena kita sudah di sini, sebaiknya kita memanfaatkan sebaik-baiknya, kata Suen tenang. Ayo kita terbang, seharusnya lebih aman di atas sana. Dia melompat ke udara dan terbang menjauh. Dokinya yang terlepas mengeluarkan suara mendesis halus. Kabut tebal itu sangat korosif. Semua orang buru-buru membentuk perisai doki untuk melindungi diri. Semua orang adalah dodi tingkat tinggi, jadi konsumsi kecil ini tidak perlu dikhawatirkan. Setelah hanya beberapa ribu kaki, gelombang besar tiba-tiba muncul dari air yang gelap. Jelas itu bukan gelembung. Semua orang menoleh dengan waspada hanya untuk melihat sepasang mata merah menyala dari ombak, mengejar mereka dengan tatapan ganas. Mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh dan segera bersiap untuk bertarung. Namun mata merah itu tenggelam kembali ke dalam air dan menghilang. Tak berani gegabah, mereka memegang senjata mereka erat-erat di udara dan menunggu. Namun setelah beberapa saat mata merah itu tidak muncul kembali. Sepertinya mereka terlalu curiga. Mungkin binatang iblis itu hanya merasakan kehadiran mereka dan karena penasaran mengintip dari air. Semua orang mengendurkan saraf mereka yang tegang dan terus terbang maju. Setelah hampir 1000 mil, bayangan gelap di kejauhan tetap sama, tidak membesar atau lebih jelas. Seolah-olah mereka diam, menunjukkan bahwa jarak ke Cheng Yi sungguh tak terkira. Tiba-tiba mata merah tua yang sama itu mengintip dari air di bawah mereka, lalu tenggelam di bawah ombak. Saraf semua orang menegang, muncul kembali dari jarak 1000 mil dan dipastikan bahwa makhluk air itu telah menguntit mereka. Tak perlu dipikirkan, abaikan saja. Mereka terus terbang maju, namun ketidakpedulian mereka tampaknya telah menggerogoti kesabaran makhluk air. Mungkin memancing hasratnya untuk bertarung atau bahkan mengobarkan amarahnya. Ia semakin sering mengintip mata merah tua yang ganas itu. Suaranya semakin keras. Saat mata merah rakus itu mengulang kali muncul dari air, semua orang menjadi gelisah. Terus-menerus gelisah, terus-menerus waspada terhadap bahaya di bawah. Pastilah menjengkelkan. Mereka mempertimbangkan untuk terbang lebih tinggi, tetapi di perairan misterius ini, kabut semakin tebal dan semakin korosif, semakin tinggi. Mereka terbang. Lebih jauh lagi, bahkan lebih tinggi lagi. Kabut dipenuhi aura dingin. Seolah-olah udara di atas adalah zona terlarang. Menyebalkan sekali. Ayo kita turun dan menghabisinya, teriak Xiaozhen dengan marah. Turun? Xuan menggelengkan kepalanya. Airnya segelap tinta dan kekuatan jiwa kita tidak bisa menembusnya lebih dalam. Jika kita turun, kita hanya akan bertahan. Dan saya rasa monster iblis ini ingin kita turun. Xiaozhen mengakui bahwa Xuan ada benarnya, tetapi perasaan tidak nyaman karena dimata-matai dan digoda oleh monster iblis itu masih tersisa. Haruskah kita biarkan saja dia mengikuti kita sampai akhir lalu mencari kesempatan untuk menyelinap? Xiaozhen mengerti maksud Xiaoyan, tetapi perasaan tidak nyaman karena terus-menerus dimata-matai dan digoda oleh binatang iblis itu masih menghantuinya. Haruskah kita membiarkannya mengikuti kita terus dan kemudian mencari kesempatan untuk menyerang kita? Sebelum Xiaoyan sempat menyelesaikan kalimatnya, Nan Erming angkat bicara. Musuh berada di kegelapan, kita di cahaya. Yang terpenting adalah kesabaran. Jadi Anda harus sabar. Nan Erming melirik Xiaozhen. Jangan khawatir, bersabarlah. Binatang iblis itu tidak akan lama lagi kehilangan kesabarannya. Anda yakin? Kata Xiaozhen dipenuhi rasa tidak percaya. Tentu saja, kata Nan Erming. Ia semakin sering muncul. Apa artinya itu? Itu artinya ia kehabisan kesabaran. Dengan kilatan licik di matanya, Nan Erming berkata dengan bangga.
Lagi pula kita bisa menggunakan taktiknya sendiri untuk melawannya dan memasang jebakan untuknya. Oh, semua orang tersentak. Dan Ermin berkata kepada yang lain, ia ingin memancing kita ke dalam air, tetapi kita mengabaikannya dan upayanya digagalkan. Apakah ia akan terganggu? Semua orang mengangguk. Tentu saja. Dan Ermin tersenyum dan melanjutkan. Dan jika kita berpura-pura upayanya normal dan lengah, apakah ia akan tiba-tiba menyerang kita? Benar. Mata semua orang berbinar. Kita akan sengaja memberinya kesempatan untuk menyergap kita. Dan Ermin mengangguk. Kilatan dingin terpancar di mata gelapnya. Juga jika ia masuk ke dalam perangkap kita harus menjatuhkannya secepat kilat. Kita tidak boleh memberinya kesempatan untuk melarikan diri kembali ke dalam air. Oke? Setelah membuat rencana, semua orang melanjutkan perjalanan mereka, mengobrol dan tertawa sambil membahas sesuatu. Seolah-olah mereka terbiasa dengan mata merah menyala yang sesekali mengintip dari air. Tiba-tiba Xiaoyan berhenti dan menunjuk ke kejauhan. Ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Semua orang juga berhenti melihat ke arah yang ditunjuk Xiaoyan. Pada saat itu air di bawah mereka menyembur bak air mancur saat seekor binatang iblis bintang 7 tingkat menengah yang dipenuhi doki yang kuat menyerbu ke depan. Ikan itu telah memakan umpannya. Binatang iblis itu yang menyerupai raksasa memiliki lebar sayap lebih dari 5 kaki. Tubuhnya yang hitam pekat dipenuhi garis-garis merah tua. Ia telah mencapai kaki kelompok itu. Rahangnya mengangak saat ia menukik ke bawah menuju Xiaozhan. Iblis dengan doki terlemah. Longgi meraung berubah menjadi wujud asli naga petir emas 9 mendalam dan menukik ke bawah. Langit tampak bergetar saat itu. Naga petir emas 9 mendalam yang dihantam kada raksasa terlempar ke belakang, seolah hendak jungkir balik. Namun ekornya terayun-ayun menjerat kada raksasa dengan erat, menghentikan lajunya dan menyeretnya lebih dekat ke kelompok itu. Bersama dengan itu, cambuk tulang darah King Mu'er menjerat ekor panjang kadal raksasa itu, sehingga ekor naga Longyi dan cambuk tulang darah King Mu'er menjerat kadal raksasa itu seperti pangsit. Yang lainnya dengan cepat merespon, meraung dan meninju kepala kadal raksasa itu. Tombak roh mengejutkan dan Erming menembus mata kada raksasa itu. Jing dan Feng Feng memotong sayap kada raksasa itu. Penguasa raksasa Xiaoyan yang memegang api surgawi menebas secara diagonal di pinggang kada raksasa itu. Sehingga kepanikan melintas di mata kada raksasa itu. Reaksi kerumunan itu memperjelas bahwa ini adalah jebakan yang dipasang untuknya. Dengan raungan rendah, tanda merah tua yang menutupi tubuhnya bergeser secara menakutkan, berubah menjadi baju zirah merah tua. Bersama dengan itu, cakarnya di bawah perutnya menebas ekor naga guntur emas 9 mendalam, dan sayapnya bergetar menjadi pecahan hantu. Menebas ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Namun dengan semua orang yang sudah siap, bagaimana mungkin serangan balik monster kada raksasa itu berhasil? Meskipun cakarnya berhasil merobek ekor naga dari pinggangnya, sayapnya yang dibekukan oleh domain es dan salju milik Ziying tak mampu bergetar. Semua serangan mereka mengenai baju zirah merah gelapnya. Baju zirah merah gelap itu yang disulap dengan tergesa-gesa di saat genting jelas memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Meskipun serangan awal mereka dahsyat, serangan mereka terbukti sia-sia. Ekor kada raksasa masih terjerat erat di cambuk tulang darah Kemuar. Karena tidak ada jalan keluar untuk saat ini, mereka mungkin sebaiknya menyisakan sedikit lebih lama. Melampiaskan rasa frustasi mereka. Lihat berapa lama ia bisa bertahan. Percuma saja langsung mengerahkan kemampuan bertarung tim mereka untuk membunuhnya. Serangan mereka berulang kali mendarat dengan rapat di baju zirah merah tua itu. Suara rendah dan teredam seperti logam yang beradu dengan kulit. Bergema jauh dan mengutaian warna merah tua mengalir dari bibir kada raksasa. Tapi kada raksasa itu tidak mau diam dan menunggu kematian. Tubuhnya bergetar hebat dan udara di sekitarnya berputar menjadi pusaran yang berpusat di sekelilingnya.
menarik aliran air di bawah dan melesatkannya ke atas seperti anak panah air yang tajam. Namun itu sia-sia, karena domain es dan salju milik Jiying, anak panah air itu langsung membeku menjadi pedang es saat memasuki arus dingin. Lalu jatuh kembali dengan cepat. Monster kader raksasa sama sekali tidak menyadari hal ini dan matanya terbelalak. Namun sebelum sempat bereaksi, cahaya merah menyilaukan menyambar seperti angsa liar yang mengejutkan. 999 penguasa menyatu menjadi satu dari teknik 1000 kaki tanpa bayangan. Baju zirah merah gelapnya tak mampu lagi menahan kekuatan itu dan akhirnya dengan suara yang menusuk ia meledak. Sebuah tombak hitam yang terlindungi oleh cahaya merah diam-diam menusuk rongga mata monster kader raksasa yang membuat monster kader raksasa itu melolong kesakitan. Pandangannya kabur oleh cipratan darah dari matanya. Baru saat itulah monster kader raksasa benar-benar merasakan ancaman kematian. Cahaya merah menyambar dari pinggang dan ekornya dan tiba-tiba ia memotong ekornya, membebaskan diri dari cambuk tulang darah. Tubuhnya menyemburkan darah, lari ke permukaan air. Namun mutilasi diri monster kader raksasa, sebuah upaya putus asa untuk menyelamatkan hidupnya, telah diantisipasi oleh semua orang. Sosok gelap seperti sambaran petir hitam menghalangi jalan kader raksasa, sebuah penggaris merah darah terangkat tinggi. Shoyen segera menggunakan angin berlalu tanpa jejak. Bersama dengan itu, dogi semua orang berkumpul di Shoyen. Bagaimana mungkin kader raksasa bintang 7 menengah itu menahan serangan 1000 penguasa tanpa bayangan milik Shoyen yang dilepaskan pada puncak kekuatan bintang 7. Belum lagi baju zirah merahnya telah hancur. Meskipun masih dilindungi baju zirah, ia tak mampu menahannya. Mata tunggalnya nyaris tak sempat memancarkan ekspresi putus asa atau penyesalan sebelum kepalanya dibelah oleh penguasa abadi Shoyen. Sambil menggendong mayat kader raksasa dengan kedua tangannya, Shoyen bergegas kembali ke kelompok itu. Shoyen cemberut melihat mayat kader raksasa itu dengan marah berkata, "Beraninya Anda mengincar kami. Anda benar-benar lelah hidup." Nan Ermi menggoda Shoyen. "Anda masih marah atau Anda merasa puas diri?" Shoyen hanya bisa terkekeh. "Muer, Anda ingin ambil inti sihirnya sekarang atau haruskah saya ambil mayatnya dulu dan mengambilnya setelah mendarat?" Shoyen bertanya pada Ki Muer. "Ambil sekarang." Ki Muer menjawab dengan tegas. "Anda pegang saja." "Sudah saya duga," kata Shoyen sambil tersenyum kecut. "Ambil saja atau Anda akan terus memikirkannya. Tapi cepatlah, tumpukannya sangat besar. Saya lelah membawanya." "Beraninya Anda," kata Ki Muer dengan marah. "Anda bintang 7 dan Anda seharusnya tidak lelah dengan 10 bintang seperti ini. Tahan." Semua orang tertawa. Kata Ki Muer dengan senyum di wajahnya, mengeluarkan pisau pemotong pergelangan tangan dari cincinnya yang dirancang khusus untuk membedah mayat monster. Namun tepat saat ia hendak mengambil inti sihir kader raksasa itu, garis-garis merah tua di tubuhnya tiba-tiba terlepas. Perlahan mengapung ke permukaan air dan menyatu. Kemudian garis-garis itu perlahan memadat menjadi lonceng tembaga merah kecil bergaya kuno yang mengapung di air yang gelap. "Apa ini? Apakah ini harta karun?" "Seharusnya ini harta karun." Semua orang bergegas mendekat dan berkumpul di sekitar lonceng tembaga merah kecil untuk melihat lebih dekat. Menebak-nebak dengan penuh semangat. Ki Muer tak kuasa menahan diri untuk mendekat, mengulurkan tangan untuk menyentuh lonceng tembaga merah kecil itu. Tiba-tiba, lonceng tembaga merah kecil itu bergoyang pelan, memancarkan suara merdu. Saat lonceng berdentang, permukaan air yang gelap dan tenang mulai bergolak, dan gelembung-gelembung terus muncul dari air, memancarkan aura berkabut. Sepertinya ada arus bawah yang bergolak di bawah air. Kemudian ombak bergulung, gerakannya semakin keras, dan sepasang mata merah muncul dari air, memancarkan cahaya merah yang ganas. Ternyata
Lonceng tembaga merah kecil ini bukanlah harta karun di permukaan air, melainkan berbentuk dari pola merah tua di tubuh monster keadaan monster. Ketika ia mati untuk memanggil rekan-rekannya demi membalaskan dendamnya. Awalnya semua orang tidak menganggapnya masalah besar. Namun seiring semakin banyak mata merah yang muncul, formasi padat mereka bagaikan huru-hara lentera merah yang menyala dalam kegelapan. Setidaknya ratusan ekspresi mereka pun berubah. Kadar raksasa jumlahnya sedikit dan dengan kekuatan mereka, merekalah pemburunya. Namun dengan jumlah mereka yang sangat banyak, mereka menjadi mangsa. Satu-satunya pilihan sekarang adalah lari. Mereka dengan cepat melompat ke udara, melesat menuju daratan. Namun bagaimana mungkin kadar raksasa membiarkan mereka pergi? Mereka keluar dari air dan mengejar tanpa henti. Mata merah mereka berkobar penuh kebencian. Kecepatan kadar raksasa di udara jauh lebih rendah daripada kecepatan mereka di air. Tetapi di antara mereka hanya Xiuyan yang berperingkat bintang 7. Sementara Xiuzhan, King Mu'er, dan Nan Erming tidak terlalu terampil, sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri dari kadar raksasa. Setelah melarikan diri dan mengejar hingga jarak yang tak diketahui, bayangan hitam samar di persimpangan air dan langit di kejauhan perlahan terbentuk. Garis samar sebuah pulau muncul, namun semua orang jauh dari senang. Sekalipun mereka sampai di pulau, mereka tetap tak bisa lolos dari kejaran kadar raksasa. Kadar raksasa yang kini cemas tampak bertekad untuk mengejar sebelum mencapai pulau. Pola merah tua di tubuhnya, mereka bersinar, menutupi sayap mereka, dan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat drastis. Sebelumnya, mereka menahan diri untuk menggunakan teknik ini karena membutuhkan energi khusus dari garis keturunan mereka. Melihat kadar raksasa semakin dekat, semua orang pun meminum pil angin kilat. Meskipun hanya ramuan kekaisaran tingkat 3, akselerasi instan pil angin kilat terasa nyata. Langsung memperlebar jarak antara mereka dan kadar raksasa. Meskipun kadar raksasa tidak tahu apa yang menyebabkan peningkatan kecepatan mereka yang tiba-tiba. Mereka yakin itu hanya sementara. Bagaimana mungkin peningkatan kecepatan ini bertahan seperti yang mereka dapatkan dari mengkonsumsi energi khusus dari garis keturunan mereka. Karena itu kadar raksasa tidak menganggapnya serius dan melanjutkan pengejaran mereka. Memang terlepas dari efektivitas pil angin yang luar biasa dan meskipun semua orang memilikinya dalam jumlah banyak, bahkan jika itu permen, pil itu bisa bertahan berhari-hari dan pil itu tidak dapat diminum terus-menerus. Setelah meminum satu, mereka harus menunggu beberapa saat sebelum meminum yang lain. Oleh karena itu mereka masih belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari kadar monster. Kejar-kejaran antara kedua belah pihak berlanjut selama sehari semalam. Sementara kadar monster semakin mendekat. Semua orang meminum pil angin lagi untuk menambah jarak. Mereka akhirnya memasuki area perairan yang sama sekali berbeda. Airnya tidak lagi hitam, melainkan warna darah merah tua yang keruh. Itu bukan hanya hamparan monoton. Sebaliknya itu dihiasi dengan terumbu hitam. Masing-masing ditusuk oleh retakan yang dalam dan lebar, menyerupai rahang iblis yang menganga. Xiuyan dan teman-temannya dengan tajam memperhatikan bahwa kecepatan kadar raksasa yang mengejar mereka dengan kecepatan penuh telah melambat dan mulai bergerak dengan tidak nyaman. Mereka tidak merasa waspada. Sesuatu di perairan merah darah ini pasti sesuatu yang mereka takuti. Sesuatu yang dapat menyebabkan sekelompok besar kadar raksasa mundur. Jadi mereka berhenti, melayang di udara. Benar saja, raungan yang dalam bergema dari kedalaman. Semua orang merasakan getaran di hati mereka, seolah-olah hati mereka telah dipukul oleh sesuatu. Bersamaan dengan raungan itu, aura yang kuat terpancar dari air. Seolah-olah makhluk yang kuat yang tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, perlahan-lahan terbangun. Permukaan air berubah menjadi merah tua saat memancar. Memancarkan bau merah darah yang pekat seperti laut darah yang kental. Memuakkan dan menakutkan.
Meskipun sekelompok kadal monster mundur dengan panik, namun masih ada beberapa kadal monster yang mengaum enggan ke arah air berdarah dan mengepakkan sayap mereka untuk melepaskan lebih dari selusin bilah cahaya hitam untuk memotong air berdarah selama proses mundur cepat tersebut. Sebenarnya monster kadal ini tidak ingin memprovokasi keberadaan tirani di alam air. Jika mereka benar-benar ingin memprovokasi, mereka seharusnya berhenti di udara dengan momentum yang besar. Alih-alih dengan takut bersiap untuk melarikan diri. Terlebih lagi, nafas yang keluar dari air begitu agung dan mereka yang bisa tumbuh hingga bintang 7 tidak akan sebodoh itu. Mereka hanya melampiaskan amarah mereka. Mereka hanya berpikir bahwa mereka sudah berada di udara, mundur dengan cepat. Sekuat apapun makhluk air itu, ia tidak dapat melakukan apapun kepada mereka. Namun monster kadal monster ini yang tampaknya hanya melampiaskan amarah mereka, menganggap ini sebagai provokasi dari makhluk air. Apa itu? Mencari kematian. Monster-monster kadal raksasa sedang menghadangnya. Dengan raungan gelombang merah darah melonjak seperti garis-garis darah yang naik dari air putih. Dengan cepat dan tepat, mereka menyapu monster-monster kadal raksasa itu ke arah mereka, lalu tenggelam kembali ke dalam air. Kemudian, monster-monster kadal raksasa itu lenyap, seolah menguap ke udara tipis. Sekelompok monster kadal raksasa ketakutan dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dalam sekejap, mereka melarikan diri dari langit di atas air berdarah dan menghilang dari pandangan Xiaoyan dan rekan-rekannya. Kekuatan yang ditunjukkan oleh keberadaan yang kuat di dalam air membuat Xiaoyan dan rekan-rekannya mati rasa. Mereka ragu-ragu apakah akan melarikan diri juga. Tapi kemana harus lari? Begitu mereka meninggalkan air berdarah ini, mereka akan terus diburu oleh ratusan monster kadal raksasa yang menginginkan nyawa mereka. Terlebih lagi, air berdarah ini adalah satu-satunya jalan bagi mereka untuk pergi ke pulau tempat air dan langit bertemu. Jika keberadaan yang kuat di dalam air benar-benar ingin mempersulit mereka, pertempuran ini tidak dapat dihindari, dan mereka harus menghadapinya cepat atau lambat. Tapi saat ini, itu hanya menghukum beberapa monster kadal raksasa yang tidak menghormatinya, dan tidak menghukum mereka. Seluruh kelompok kadal monster itu siap membunuh. Jadi jika mereka tidak memprovokasinya atau bahkan lebih ramah padanya, ia belum tentu mengganggu mereka. Hanya dalam sekejap keraguan semua orang tak bisa lagi melarikan diri. Tak jauh dari mereka, sebuah kolam air menyembur setinggi ratusan kaki, berwarna merah menyala, sangat mencolok. Kolam air itu dengan cepat surut, meninggalkan gumpalan darah di udara. Menyebutnya gumpalan darah bukanlah kata yang tepat, karena begitu lengket dan kental. Ia lebih seperti bola darah yang menggeliat di udara, memancarkan aura yang menindas. Di dalam kabut darah itu terdapat dua cahaya hijau redup, seperti akan menjadi gumpalan atau seperti sepasang mata jahat yang mengamati semua orang dengan dingin. Apa-apaan ini? Mengerikan sekali. Mata hijau itu membuat semua orang merinding. Suyen tiba-tiba membeku karena terkejut. Matanya bersinar gembira. Kemudian dia bergumam. Darah, darah. Dua kali sebelum bergumam, seolah-olah Suyen berbicara pada diri sendiri. Mimpi buruk darah. Mimpi buruk darah. Apakah Tuan Muda Xiao mengenali monster ini? Mungkinkah itu roh hantu? Tapi tidak ada mimpi buruk darah di peringkat hantu. Semua orang menatap Suyen dengan bingung, menunggu jawaban. Namun Suyen tetap diam. Mereka hanya melihat Suyen mengangguk sesekali. Ekspresinya terkadang serius, terkadang terkejut, seolah-olah sedang mendengarkan seseorang. Semua orang saling memandang bingung. Di alam rahasia kuno ini, apakah ada seseorang yang mengirimkan pesan kepada Suyen? Mungkinkah itu kesadaran ilahi yang ditinggalkan oleh pemilik rumah harta karun Sioyo? Tapi Longji tahu itu pasti Tetua Zan.
Ia menempelkan jari telunjuknya ke bibir, memberi isyarat agar diam dan tidak mengganggu Xiaoyan. Sambil mengedipkan mata kepada mereka. Apakah Longgi tahu siapa yang mengirimkan pesan itu kepada Xiaoyan? Semua orang menatapnya dengan tatapan bertanya. Longgi mengangguk mengiyakan. Jika Longgi tahu siapa yang mengirimkan pesan itu kepada Xiaoyan, maka itu pasti bukan kesaran ilahi yang ditinggalkan oleh pemilik rumah harta karun Xiaoyu. Pastilah orang yang ada dalam rahasia Xiaoyan. Seseorang yang telah lama mereka penasaran. Pasti, siapa yang bisa menjadi Dodi tanpa bakat? Siapa yang bisa menembus Dodi bintang 5 tanpa bakat? Siapa yang bisa unggul di antara Dodi tingkat tinggi tanpa bakat? Mereka telah mendampingi pertumbuhan Xiaoyan dan menyaksikannya secara langsung. Mereka mengakui ketekunan, dedikasi, dan kegigihan Xiaoyan dalam berlatih. Dia praktis bukan manusia, tetapi siapa yang tidak tekun, bekerja keras, dan pantang menyerah dalam berlatih. Mereka juga mengakui bakat kultivasi Xiaoyan yang luar biasa dan bakat bertarungnya yang luar biasa, menjadikannya jenius terhebat di dunia. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.